Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang ingin mempresentasikan bisnis model Canva Rima Beauty yang terdiri dari Melinda, Ade, Rosalina, dan saya sendiri, Aman di sini Ramasari. Oke. Di sini kelompok kami akan presentasikan tentang bisnis model Canva, yaitu tentang skincare kecantikan Rima Beauty Skincare. Yang saya akan jelaskan yang pertama, di slide pertama, latar belakang. Jadi, Beauty didirikan pada Januari 2023, berawal dari keempat remaja perempuan yang ingin melakukan bisnis bersama. Rima merupakan kepanjangan dari nama kami, yaitu Rosa, Irma, Melinda, dan Amanda. Arti Rima sendiri memiliki arti besar, yaitu sempurna dan bahagia. Lanjut, saya akan jelaskan di slide kedua, yaitu ini alasan kami kenapa kami memilih produksi skincare, karena kami percaya yang skincare yang kami buat itu terbuat dari bahan-bahan yang tidak membahayakan untuk kulit yang sensitif, wanita ataupun pria. Lanjut, saya akan menjelaskan selanjutnya di slide ketiga, yaitu Rima Beauty juga ada target pasarannya. Jadi yang pertama ini, poin pertama, intinya Rima Beauty itu masuk di kalangan menengah ke atas ataupun ke bawah. Jadi semua bisa pakai dengan jenis muka yang mereka alami. Karena yang pertama tadi, poin pertama di alasannya kenapa kami menjual, karena kami menggunakan bahan-bahan yang digunakan untuk remaja sekarang, bahkan ibu-ibu menyusui. Terus poin kedua dari target pesan kami adalah tidak hanya wanita, tapi produk untuk pria juga tersedia di Rima Beauty. Nah, ini dia keunggulan kami juga, nggak hanya untuk wanita, tapi untuk pria pun kami menyediakan. Karena kulit pria itu kategorinya sangat sensitif, jadi kita memilih bahan yang cocok untuk pria dan wanita juga. Otomatis di sini inti dari kami menjual Rima Skincare ini adalah mencantikkan wanita atau membersihkan kulit pria di Indonesia agar terhindar dari namanya produk-produk yang tidak BPOM. Di sini kami menjamin produk kami itu BPOM dan aman untuk segala jenis kulit dan ibu menyusui terutamanya. Oke, ini adalah target pasaran Rima Beauty, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda. Silakan Melinda. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari bisnis model Canva. Yang saya akan jelaskan pertama adalah customer segment. Customer segment sendiri, kita memiliki customer segment yaitu remaja, wanita, pria. Maksud dari wanita dan pria ini, wanita yang sudah usia produktif bisa, wanita usia lanjut juga bisa. Kemudian anak-anak juga pun bisa. Kemudian untuk orang yang di desa pun juga bisa mendapatkan produk kami. Nah, kemudian ada value proposition-nya yang kedua, yaitu menyediakan produk perawatan kulit yang alami dan produk teruji dermatologi. Dan yang ketiga itu ada partial makeup. Nah, yang pertama ini seperti yang udah dijelasin tadi sama Kak Amanda, kalau produk yang kami gunakan ini menggunakan bahan baku yang sangat alami. Jadi cocok untuk kulit-kulit yang sensitif, aman banget. Dan yang kedua ini, produk sudah teruji dermatologi. Karena skincare kami juga udah bekerja sama dengan jasa dokter kecantikan. Jadi udah teruji dermatologinya. Dan yang ketiga ini, kita menyediakan partial makeup. Misalnya untuk ada hantaran pernikahan atau untuk gift juga bisa. Dan yang ketiga ada key activities-nya. Key activities kita sendiri
Itu pertama memproduksi mengambil sebelum memproduksi kita mengambil bahan baku, kita cari suppliernya dulu, kemudian kita baru memproduksi, ketiga kita packing, ketiga kita menjual. Kemudian dari menjual baru kita packing. Dari packing kita sebelum sebelum kita packing kita quality control dulu, kita cek dulu produk-produk yang akan kami jual ini sebelum di packing udah keamanannya udah benar belum, expirednya sudah benar belum, barangnya ini bagus atau enggak, kita cek dulu. Kemudian packing. Dan yang ketiga ini kita delivery dari Rima Beauty sendiri. Kita bisa menggunakan delivery karyawan kami termasuk same day. Ada juga untuk yang tadi untuk orang-orang yang di desa itu bisa menggunakan JNE atau JNT ekspedisi yang lain. Dan yang terakhir, salah satu aktivitas kami adalah membuat konten, di mana konten-konten di sosial media kami sendiri dan karyawan yang turun tangan langsung membuat konten. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ade Irma. Selanjutnya di BMC kita itu ada key partners. Key partners sendiri itu artinya pengorganisasian aliran suatu produk ataupun layanan yang dimana key partners ini adalah menjadi kunci untuk mengefektifkan semua aktivitas yang sudah kita buat. Jadi di sini maksudnya key partner sendiri adalah kita menjalin hubungan bisnis sesuai dengan susunan yang sudah direncanakan di Rima Beauty ini. Ini kita menjalin hubungan pertama di dokter kecantikan. Karena kan skincare ini kan mengandung zat-zat yang untuk menjadi kulit kita tuh menjadi bersih gitu kan. Jadi kita harus apa namanya menjalin hubungan atau bisnis dengan dokter spesialis kulit. Terus yang kedua itu ada supplier bahan baku. Kita mensuplai atau membeli produk bahan baku yang alami di distributor-distributor tertentu. Melanjut kita ada ekspedisi. Ekspedisi kita itu kenapa kita pakai ekspedisi? Karena kita menjual Rima Skincare ini di toko offline maupun online. Selanjutnya ada payment gateway. Payment gateway itu secara pembayaran kita bisa melalui Dana, melalui e-wallet ya, seperti GoPay gitu-gitu. Lalu untuk klinik kita sendiri ataupun salon kita mensuplai juga di salon-salon tertentu. Selanjutnya di elemen keempat itu ada key research. Key research sendiri adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan ataupun segala jenis sumber daya mulai dari bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan sumber daya operasional. Di sini secara fisik kita mempunyai menyewa kios dan juga secara manusia, sumber daya manusia kita memiliki karyawan. Untuk kios sendiri kita masih menyewa. Untuk karyawannya di sini kita ada mulai dari kasir, admin marketing, dan juga admin gudang. Selanjutnya ada channel. Channel sendiri di sini artinya alat pemasaran untuk memasarkan bisnis kita agar menjadi lebih baik dan juga meningkatkan penjualan. Di sini kita channelnya bekerja sama melalui sosial media seperti Instagram, Tokped, gitu-gitu di marketplace. Kita juga ada websitenya sendiri di Rima Beauty. Lalu kita juga bisa offline store. Kita punya offline store sendiri dan kita punya salon mensuplai beberapa produk di beberapa salon tertentu. Dan kita juga kadang ada event untuk buka di booth-booth tertentu seperti kayak di PRJ kayak gitu-gitu sih. Selanjutnya nanti untuk halaman berikutnya akan dijelaskan sama teman saya, Rosa. Oke, sekarang saya mau menjelaskan BMC tentang customer relationship. Yang pertama ada promo. Promo ini biasanya kita memberikan promo untuk member dan juga bisa member get member, kita dapat promonya. Lalu diskon event tertentu. Diskon event tertentu ini bisa
dilakukan dua cara ya untuk offline-nya sendiri. Misalnya para pembeli yang mau datang untuk membeli produk tuh bisa di promonya tuh pada akhir bulan atau gajian. Kalau untuk online, kita juga ngadain promo yang promo bulanan seperti 1-1 atau promo 12-12 seperti itu. Dan juga hadiah bundling. Kalau misalnya kita udah melakukan pembelian beberapa barang nih, terus dapat hadiah gift gitu atau hadiah paket. Kalau udah beli 2 atau beli 3 barang, terus nanti kita dapat free gift apa satu gitu. Selanjutnya ada cost struktur. Cost struktur itu total keseluruhan biaya dari bisnis di Rima Beauty. Yang pertama dari gaji karyawan. Gaji karyawannya luas ya. Mulai kita kan karena kita ada proses produksi, terus menggaji operator, quality quality check-nya. Terus untuk online sendiri seperti admin online dan bagian purchasing sampai kita ke bagian kurir juga. Untuk biaya sewa kios, lalu ada biaya operasional, biaya keseluruhan, misalnya biaya listrik, biaya tagihan-tagihan, itu semua dimasukkan ke biaya operasional. Dan juga biaya langganan menggunakan internet, untuk itu ada biaya langganannya juga. Terakhir, revenue streams. Revenue streams-nya itu yang pertama didapat dari penjualan, biaya hasil penjualan nih maupun dari online maupun offline-nya. Dan kedua ada pendapatan afiliasi. Jika kita bekerja sama misalnya dengan seperti endorse, terus kita juga mengadakan program afiliasi dengan Shopee dan hasilnya nanti ada komisi lah di luar hasil penjualan. Yang ketiga dari exposure, kalau misalnya membuat konten di sosial media dapat exposure. Jika misalnya konten yang kita buat nih ternyata viral gitu, pasti kan exposure kita bisa dicairkan gitu dari online. Kira-kira seperti itu untuk bisnis model Canva Rima Beauty. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Amanda. Oke, baik. Itu penjelasan dari tim saya, di mana dari tim saya sudah matang untuk strategi pasaran, strategi packagingnya juga sudah dijelaskan dari A sampai Z juga sudah jelas dari target pasarannya, dari marketingnya, dari semua dari strategi pemasaran online juga udah matang banget. Jadi di sini saya yakin skincare yang saya buat dan tim saya itu akan masuk ke pasaran dan goal ke internasional. Amin ya. Oke. Mungkin sudah dijelaskan juga dari kelompok 7 tujuan kami membuat presentasi ini. Semoga ini bisa menjadi peluang untuk kita semua, entah itu kita bakal menjadi orang yang sukses di bidang bisnis ini. Amin ya Allah, amin ya. Berawal dari presentasi, amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau misalkan di kelompok 7 ini masih ada kekurangan, ini pure ketidaksengajaan dari kelompok 7. Saya harap presentasi ini bisa membawa kami menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan nilai yang bagus dan sempurna. Amin. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.